Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan dalam kajian Bumiku Mengaji, insyaallah dalam keadaan sehat. Salawat tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Baik, jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab Tafsir As-Sa'di, Taisirul Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, yang mana kita akan lanjut ke surah yang ke-87, yakni surah Al-A'la. Dan insya Allah kajian kita pada kesempatan kali ini akan dibersamai beliau, guru kita Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LCMPD, Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada jamaah untuk ikut men-share informasi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Semoga apa yang jamaah bagikan, jamaah usahakan untuk men-share informasi kajian dari Bumi Mengaji, semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga mengajak kepada jamaah untuk terus memperbarui niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya dalam bermajelis ilmu, serta mempersiapkan alat tulisnya hingga bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kemudian kami informasikan bahwasannya selepas materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz, kita akan buka sesi tanya jawab sehingga kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan nanti bisa langsung mengajukan pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi jamaah yang pertanyaannya butuh privasi nanti boleh langsung dikirimkan kepada MC. Kemudian kami juga harapkan kepada jamaah yang mungkin pertanyaannya cukup panjang, kami harapkan untuk bisa langsung ditanyakan dengan raise hand dan tidak dikirimkan melalui chat. Eh, Dikhawatirkan nanti ada miss dari pembacaan pertanyaan jika pertanyaan terlalu panjang. Baik, insya Allah kajian akan langsung kita mulai setelah Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, sambil menunggu Ustadz bergabung di tengah-tengah kita, kami persilahkan kepada jemaah boleh memurjah materinya dan men-share informasi kajian kepada orang-orang di sekitar, seperti keluarga maupun rekan-rekan dari para jemaah. Baik, demikian mukadimah dari kami. Untuk sementara kami pamit undur diri. Barakallahu fikum. Bismillah, Alhamdulillah, Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Kami himbau kepada para jemaah untuk segera mempersiapkan diri karena kajian akan segera kita mulai. Baik, insya Allah kajian akan kita mulai. Alhamdulillah untuk mukadimah sudah kami buka. Mungkin langsung saja kami silahkan pada Ustadz Nizar Sajabal
Waktu kami persilahkan, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah kembali hari ini di tanggal 12 Oktober waktu Jakarta ya. Kita kembali melanjutkan kajian kita di tafsir surat-surat pendek istilah kita, yaitu pada juz 30, tepatnya di surat Al-A'la. Kali ini kita masuk di surat yang baru. Sebelumnya kita memberikan gambaran dulu, apa ini surat Al-A'la secara garis besarnya. Ya, surat Al-A'la demikian diberi namanya ya. Surat Al-A'la memang namanya. Dan ini apa namanya? Kesepakatan para ulama yang menyatakan demikian ya. Ada pula yang memberi nama dengan nama surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Panjang seperti yang di awal suratnya. Kemudian berkaitan dengan keutamaan dari surat ini atau kekhususan dari surat ini, keistimewaan dari surat ini. Disebutkan di hadis Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan surat Hal Ataka Hadithul Ghashiyah pada sholat Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Begitu juga Rasulullah SAW membaca di hari Jumat. Ini seperti yang disebutkan di hadis Nu'man bin Bashir. Begitu pula disebutkan di hadis Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW membaca kedua surat ini, Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah pada sholat Jumat. Ya. Ini berkaitan dengan kekhususan surat ini. Begitu pula Rasulullah SAW membaca surat ini, Sabbihisma Rabbikal A'la, pada rokaat pertama di sholat witir. Ya, di rokaat pertama pada sholat witir beliau membaca ini. Sabbihisma Rabbikal A'la. Rokaat kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rokaat yang ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Pada hadis Abdullah ibnu Abbas. Kemudian berkaitan dengan di mana turunnya surat ini. Surat ini turun pada periode Makkah, yaitu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi beliau masih berada di Makkah, belum hijrah. Ya. Yang disebut dengan nama surat Makkiyah. Ini ijma, kesepakatan para ulama. Rahimahumullahu jami'an. Secara global, surat ini bicara tentang apa namanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya, manusia. Kenikmatan ini tentunya tidak akan bisa dihitung oleh manusia. Nah, inilah di surat ini secara global menjelaskan dan memberikan gambaran dan menunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Secara rincian, surat ini bicara pertama tentang keagungan dan kebesaran Allah. Bicara tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah yang maha agung. Sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Sifat-sifat Allah yang maha mulia. Kemudian yang kedua, bicara tentang karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
serta dukungan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW berupa mukjizat, mukjizat dan kebesarannya. Kemudian yang ketiga, surat ini bicara tentang mereka yang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mengambil pelajaran dari Al-Quran sehingga menambah iman pada diri mereka dan melahirkan amal perbuatan yang baik, yang saleh. Serta lawannya, yaitu mereka yang berpaling dari Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, serta akhir dari perjalanan keduanya. Mereka yang mengambil manfaat dan pelajaran dari Al-Quran, seperti apa akhir perjalanannya, dan mereka yang berpaling dari Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, seperti apa akhir perjalanan mereka. Kemudian surat ini ditutup dengan penyebutan suhuf atau kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wa atamu taslim. Jadi pertama bicara tentang sifat-sifat Allah yang maha agung, maha sempurna, maha tinggi. Kemudian karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian bicara tentang mereka yang mengambil pelajaran dari wahyu, dari Al-Quran, dari petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian bicara tentang mereka yang berpaling dari Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian bicara tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wa atamu taslim. Nah, ini apa namanya? Gambaran umum tentang surat Al-A'la. Ya. Kita masuk pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih artinya bacalah tasbih atau agungkan, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacalah tasbih dengan menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi. Jadi sabbih artinya bacalah tasbih. Gimana baca tasbihnya? Isma Rabbik, yaitu nama Rabbmu, nama Tuhanmu. Al-A'la, yang maha tinggi. Ya. Bacalah tasbih. Tasbih gimana? Yang dibaca apa? Yaitu nama Rabbmu yang maha tinggi. Tasbih itu adalah mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang negatif. Artinya Allah tidak memiliki kekurangan, Allah tidak memiliki aib. Ya. Sifat-sifat Allah tidak ada yang kurang, tidak ada yang aib, tidak ada yang buruk. Apa yang Allah tetapkan, atau disebut dengan nama perbuatan Allah, apa yang Allah tetapkan, hukum-hukumnya, tidak ada yang buruk, tidak ada yang cacat, tidak ada kekurangan sama sekali. Itulah makna dari membaca, itulah makna dari kalimat tasbih. Ya. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan di sini, ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadhammin lidzikrihi wa ibadatihi. Allah subhanahu wa ta'ala di surat ini memerintahkan hambanya untuk membaca tasbih. Di mana tasbih itu terkandung di dalamnya zikir dan terkandung di dalamnya adalah ibadah yang mulia. Wal khudu' li jalalihi, ketundukan, kepatuhan, kehinaan di hadapan Allah yang maha agung dan mulia. Wal istiqanati li 'azamatihi, merendah di hadapan keagungan kebesaran Allah. Wa an yakuna tasbihan yaliqu bi 'azamatillahi ta'ala, dan hendaknya itu merupakan tasbih yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menyebut nama-nama Allah yang sempurna kebaikannya, ala kulli ismin bimaknahul hasanul azim, yaitu
pada setiap nama Allah yang mengandung kebaikan yang sangat agung. Jadi ayat ini simpelnya ya memerintahkan kita, yaitu hamba Allah semuanya ini, untuk apa? Untuk membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Subhanallah, subhanallahil azim. Ya, subhanallahil azim. Ya, subhanallahil azim. Baca tasbih itu. Atau subhana rabbiyal a'la. Kok sama dengan apa namanya ketika ruku ya, ketika sujud, maaf, subhana rabbiyal a'la, karena bacanya apa, bacalah tasbih nama Rob Tuhanmu yang maha tinggi. Berarti bacanya gimana? Subhana Rabbi al-A'la, maha suci Robku yang maha tinggi. Makanya di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Uqbah bin Amir al-Juhani, bahwa Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan surat ini ketika turun, ija'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan ini di waktu kalian sujud. Yaitu apa? Subhana rabbiyal a'la. Ketika turun surat Al-Waqi'ah di ayat 74 dan 96 itu, fasabbih bismi rabbikal azim. Di surat Al-Waqi'ah ayat 74 sama 96. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bacalah tasbih atas nama Rabbmu yang maha azim, maha agung. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW mengatakan, ija'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan tasbih ini di saat kalian ruku', yaitu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Subhana Rabbiyal Azim. Nah, inilah bacaan tasbih. Jadi, ketika ayat ini turun, sabbihisma rabbikal a'la, rabbika, Rabbmu, Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, jadikan bacaan tasbih ini di saat Anda sujud, yaitu dengan membaca apa? Subhana Rabbi al-A'la. Jadi kalau disambung, Subhana Rabbiyal A'la di saat kalian sujud. Ya. Ini juga disebutkan di dalam hadis sahabat Abdullah Ibnu Abbas sama. Jadi kembali ke sini disimpulkan, fasabbih, bacalah tasbih atas nama Rabbmu yang maha tinggi. Berarti perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita membaca tasbih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan gimana caranya? Bacalah tasbih ini di saat kalian sujud, yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Nah, itu ceritanya. Adapun waktu ruku, yaitu Subhana Rabbiyal Azim, di saat turun surat Al-Waqi'ah tadi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, di situ jadikan ini di bacaan sujud ruku kamu, yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Ya, para ikhwah akhwat sekalian, memang kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang agung. Ya, dan zikir yang paling baik tentunya adalah membaca La ilaha illallah. Ini afdal zikir. Atau disempurnakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang paling mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, afdal ma qultu ana wan nabiyun, sebaik-baik zikir yang aku baca dan para nabi baca semuanya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu pula kita dianjurkan untuk membaca tasbih apa? Subhanallah, subhanallah,
ditambah dengan tahmid, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makanya Rasulullah SAW berkaitan dengan bacaan tasbih ini, beliau mengatakan, beliau mengatakan berkaitan dengan apa? Kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan. Ya, ada dua susunan kalimat ini ringan untuk diucapkan, tetapi dia berat di timbangan pada hari kiamat nanti. Ya, berat di hari uh, akhirat nanti timbangannya. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikir kita dianjurkan untuk memperbanyaknya. Kemudian di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala disebutkan menggunakan nama Rob. Kita tahu Rob ini adalah salah satu dari nama Allah yang agung, yaitu zat yang memiliki sifat rububiyah. Rububiyah ini kan artinya pencipta, pengatur, dan penguasa di alam semesta. Allah yang mencipta semua yang ada di alam ini dari tidak ada menjadi ada. Dialah yang memiliki sifat rububiyah karena memiliki nama Rabb. Dia pula yang mengatur. Mengatur ini apa? Menetapkan hukum, hukum syariat, ya, yang hukum kauni, takdir semuanya. Allah yang menentukan semuanya. Allah pula yang berkuasa di alam semesta. Berarti semua makhluk yang ada di bawahnya adalah mamalik, yaitu makhluknya yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan semua hukumnya, syariat, takdirnya dengan pengetahuannya yang sangat luas. Allah tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan bagaimana itu terjadi. Semuanya ditetapkan dengan penuh hikmah, penuh bijak, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua manusia itu berada di bawah apa? Di bawah eh, di bawah kekuasaan Allah, dan mereka manusia ini semua di alam semesta ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rububiyah. Kemudian ditutup pula ayat ini dengan sifat Allah Al-A'la. Al-A'la itu apa? Maha tinggi. Apanya yang tinggi? Zatnya. Zat Allah itu tinggi. Yaitu yang didukung di ayat Ar-Rahman wa 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, yaitu zat yang memiliki kasih sayang yang begitu luas, itu tinggi di atas arsy-Nya. Ada 7 ayat yang menyebutkan 7 ayat, ada 7 tempat di Al-Quran yang menyebutkan ayat ini, bahwa Allah tinggi di atas arsy. Berarti di sini Allah memiliki sifat al-ulu, yaitu tinggi. Di mana? Di atas arsy-Nya. Bagaimana itu? Kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana. Kenapa? La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah. Wahum yus'alun, kita yang akan ditanya. Kenapa pula? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah. Kenapa? Lam yakun lahu samia. Tidak ada yang setara dengan Allah. Berarti Allah tinggi di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah al-a'la, maha tinggi di atas arsy-Nya saja. Ya. Jadi ini sangat apa namanya jauh menepis, bukan jauh ya, menepis keyakinan banyak orang ya di zaman sekarang yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Ini keyakinan yang berbahaya. Para ulama salaf mengatakan, man qala, siapa yang meyakini Allah di mana-mana, maka dia telah kufur. Karena disebutkan banyak sekali, ada 12 model, ada 12 gaya bahasa Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Ya, ada 12 gaya bahasa Al-Quran yang menetapkan bahwa Allah itu tinggi di atas arsy-Nya.
Makanya kalau kita berdoa dengan mengangkat tangan, karena Allah itu tinggi. Makanya muncul pula wa anzalna alaikumul inna nahnu nazzalna alaikumul dzikra. Kami yang menurunkan Al-Qur'an. Banyak sekali disebutkan dengan kata menurunkan. Ini kan termasuk salah satu gaya bahasa Al-Quran yang menyatakan Allah itu tinggi karena turun itu dari atas ke bawah dan seterusnya. Bahwa Allah itu memang memiliki sifat al-ulu. Apanya? Zatnya. Begitu pula sifat-sifatnya maha tinggi. Maksudnya sifat maha tinggi apa? Tidak ada siapapun dari makhluk itu yang apa namanya yang yang bisa menyamai Allah. Dan Allah pun tidak akan sama dengan makhluknya. Makanya sifat-sifat Allah itu maha tinggi. Yaitu sifat Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Begitu pula makhluk tidak mungkin bisa sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ikhwah akhwat, ayat yang pertama ini saja sudah memberikan gambaran akan iman kepada Allah, ya, iman kepada nama-nama Allah, bahwa Allah punya nama Al-A'la, Al-Aliyu, dan Allah memiliki sifat Al-Ulu, yaitu maha tinggi. Dilanjutkan dengan penyebutan sifat-sifat Allah yang lain di ayat yang kedua. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang mencipta. Satu, mencipta. Tadi Al-Ali, Rabb. Kemudian mempunyai Rabb berarti sifatnya rububiyah. Kemudian ini umum. Ya, umum rububiyah kan umum mencakup banyak sifat di sana. Kemudian al-ulu, Allah Maha Tinggi, mempunyai sifat al-ulu. Kemudian khalaqa, nah al-khaliq, nama Allah al-khaliq berarti sifatnya apa? Mencipta. Berarti kan bagian dari rububiyah ini tadi. Rububiyah kan mencipta. Nah, berarti rububiyah itu masuk di dalamnya banyak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Makanya habis menyebutkan secara umum disebutkan secara khusus. Allah mencipta. Mencipta itu menjadikan sesuatu dari tidak ada kepada sesuatu yang ada. Mencipta. Fasawwa, lalu apa yang Allah ciptakan itu disempurnakan. Imam Sa'di mengatakan, wa wa tudkar af'aluhu allati minha, disebutkan apa yang Allah perbuat, yaitu apa perbuatan Allah, annahu khalaqal makhluqat, bahwa Allah menciptakan semua makhluknya. Berarti ini kan perbuatan Allah. Allah mencipta makhluknya. Berarti semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Berarti apa yang ada di alam semesta ini tidak akan ada dengan sendirinya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Apapun itu, Allah yang menciptakan angin, hujan, malam, siang, ini dan itu yang kita nggak bisa menghitungnya. Semua itu tidak akan ada dengan sendirinya. Tetapi semua itu ada karena ada yang menciptakan. Semua dari tidak ada lalu dijadikan ada oleh zat ini, yaitu Rabbul Alamin. Dialah yang mencipta semua. Lalu fasawwa, yaitu atqanaha wa ahsana khalqaha. Allah sempurnakan dan Allah perindah. Jadi semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah semua itu sempurna. Sempurna pada bagiannya. Ya. Binatang, ya sempurna pada penciptaannya binatang itu. Gitu loh. Semuanya sempurna. Tidak ada yang aib, tidak ada kurang, tidak ada ini, tidak ada. Mungkin kalau Anda bertanya, Ustadz, ada yang diciptakan dalam kondisi cacat. Apa itu sempurna? Iya. Sempurna bagi siapa? Bagi si fulan ini yang diciptakan cacat itu. Bagi dia itu sempurna. Mungkin orang lain yang memandang, wah ini cacat. Istilah cacat itu kan bagi orang lain yang melihat. Sebagaimana obat itu dikatakan pahit itu bagi siapa? Bagi orang lain. Tapi bagi seorang dokter tidak ada istilah obat itu pahit. Sebagaimana jamu itu disebut pahit itu di mata siapa? Ya kan? Bagi ibu yang bikin jamu kan tidak ada yang pahit. Nah, berarti apa? Semua yang Allah ciptakan itu sempurna. Kita yang memandang dengan tolak ukur diri kita.
Kita yang memandang dengan tolak ukur diri kita sehingga kita mengatakan cacat, kasihan. Padahal di mata Allah tidak. Ini adalah sempurna bagi dia. Kok bisa? Ya kalau dia diciptakan seperti yang lain, mungkin dia akan ceritanya akan berbeda, akan mungkin terjadi keburukan-keburukan yang luar biasa yang kita tidak tahu. Kan kita jelaskan tadi bahwa Allah mencipta, mengatur atau menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan Allah. Kenapa dibikin begini? Karena Allah tahu jika dibikin begitu akan mungkin terjadi mara bahaya bagi dia. Sehingga dia dibikin begini menghasilkan kebaikan. Karena semua yang Allah ciptakan itu baik dan sempurna dan mulia. Allahu Akbar. Nah, inilah indahnya iman, sehingga apapun yang ada pada diri kita berarti semua ini ciptaan Allah, Allah yang mengaturnya, dan semuanya akan indah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, walladzi qaddar, yaitu Allah yang menentukan semua takdirnya. Semuanya ditentukan takdir. Dan ingat, takdir yang Allah tentukan semuanya itu, lihat, setelah mencipta, lalu disempurnakan ciptanya, lalu ditentukan takdirnya dia. Tatba'u jami'ul muqaddirat. Semua muqaddarat, semuanya ditentukan takdir-takdirnya. Lalu fahada, lalu mereka diberi petunjuk. Semua makhluk ini dikasih hidayah. Hidayah itu kan ada dua, jemaah. Hidayah yang bersifat umum. Hidayah umum itu apa? Hidayah yang bersifat umum yaitu hidayah untuk melakukan apa aja yang bersifat duniawi. Contoh, bayi lahir. Pertama kali yang memegang bayi ini siapa? Pertama kali yang memegang bayi siapa? Dokter kandungan. Atau kalau di kampung, di desa, bidan. Dia yang megang, dia yang gendong. Kemudian dokter ini yang membersihkannya. Atau di rumah sakit dibersihkan oleh asisten dokter ini bidan-bidan. Iya, yang melakukannya. Logikanya, harusnya yang dipandang, yang dinilai ibu oleh bayi ini siapa? Harusnya kan menurut logika, bukan harusnya, mohon maaf. Logika sederhana yang dinilai ibu itu adalah yang memegang pertama kali, itu yang dinilai ibu sama dia. Tapi apa? Fahada. Allah memberikan hidayah yang bersifat duniawi. Apa itu? Allah memberikan petunjuk kepada bayi ini bahwa ibumu bukan yang memegang kamu pertama kali. Dan bukan yang membersihkan, memandikan kamu, ngerapiin kamu, bukan. Ibumu yang terkulai lemah ini. Makanya ketika diserahkan, dia diam, tenang. Langsung dia tahu. Yang kedua, dia tahu di mana tempat makanan dan minuman dia. Dia nggak akan salah terus yang diisep hidungnya kan enggak. Dia tahu di mana tempat dia harus minum dan makan. Yang ketiga, dia tahu bagaimana cara ngisepnya, nggak perlu dilatih. Makanya perusahaan-perusahaan yang bikin dot itu empeng itu katanya orang sini apa dia meniru bentuknya dan meniru cara dan model bayi ngisep. Ini apa? Ini hidayah. Dia tahu tempatnya ngusrek-ngusrek di situ, ya kan. Kemudian nggak perlu diajari ini loh nak tempat kamu minum. Caranya begini nak ya dikasih training dulu bayi itu kan nggak. Ini namanya hidayah bersifat apa? Umum. Contoh lain, kambing. Ketika dia kambing induknya betinanya ini lahir, di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kambing-kambing yang banyak. Keluarlah dia. Kemudian dalam hitungan berapa menit dia sudah berdiri. Atau hitungan jam dia bisa berdiri. Setelah itu apa? Dia tahu mana induknya. Kok nggak ketuker? Padahal kambing semua sama bentuknya. Kadang warnanya juga sama. Kok nggak ketuker dia? Dia tahu induk saya yang ini. Pergi ke induknya. Kemudian yang kedua, dia tahu di mana tempat dia minum. Kok nggak ketuker? Nggak kakinya tuh induknya yang diisep sama dia.
Inilah yang namanya hidayah. Kenapa dia nggak makan rumput sebagaimana yang lain? Kenapa nggak dia makan roti aja? Itulah namanya hidayah amma, hidayah yang bersifat umum. Allah kasih, Allah atur semuanya bersifat umum. Ya, subhanallah. Ini hidayah umum. Kalau hidayah syar'i lain lagi. Nah, ada semuanya. Allah tentukan takdirnya, Allah ciptakan, Allah sempurnakan, Allah tentukan takdirnya. Kemudian apa? Allah kasih petunjuk secara umum, semua manusia dikasih secara umum. Allahu Akbar. Jadi inilah sifat-sifat Allah yang mulia. Walladzi akhrajal mar'a. Kembali di sini bicara apa namanya sifat-sifat Allah yang mulia. Dialah yang mengeluarkan al-mar'a. Apa ini? Tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Imam Sa'di mengatakan, hadhil hidayah amma. Inilah petunjuk umum, hidayah umum tadi itu. Buat apa? Buat manusia. Bina kambing tadi. Allah tumbuhkan rumput-rumput di situ buat kambing ini. Manusia. Allah tumbuhkan sayur-sayuran. Allah kasih buah-buahan. Allah kasih binatang ternak. Allah kasih ikan. Allah turunkan air dari hujan biar biji-biji ini mengeluarkan sayuran, kemudian tumbuh pula buah-buahan, kemudian Allah keluarkan dari lautan ikan-ikan yang tidak akan berhenti, padahal setiap hari berapa miliar ikan yang diambil di dunia, tapi kan tidak pernah kehabisan. Binatang ternak Allah keluarkan dalam satu kota aja, ya dalam satu kota aja itu ada berapa juta ayam yang dipotong setiap hari. Pernah ada cerita krisis ayam kan? Begitu pula sapi, begitu pula kambing. Inilah hidayah amal. Madmunuha intinya adalah annahu hada kulla makhluqin limaslahati. Allah sudah ngasih petunjuk pada setiap makhluk apa itu segala sesuatu yang menunjang kemaslahatan dia. Wa tudhkar fiha ni'amuhud dunyawiyah. Inilah nikmat-nikmat Allah yang bersifat duniawi. Oleh karena itu Allah mengatakan walladzi akhrajal mar'a. Dia Allah yang menurunkan hujan dari langit dan dengan hujan itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman, rumput-rumput, lalu manusia pun menggembalakan binatang-binatang ternaknya, ya. Kemudian wa thumma ba'da an istakmala muqaddir la minasyabab alwana batasa wa ushbah. Kemudian setelah itu Allah jadikan semua ini tumbuh. Untuk apa? Untuk layak dikonsumsi dari tanaman-tanaman itu, buah-buahan itu. Begitulah manusia juga tumbuh dari anak-anak menjadi dewasa dan menjadi orang tua. Semua ini adalah hidayah petunjuk Allah yang bersifat apa? Bersifat umum buat manusia. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Setelah semuanya indah dengan adanya hujan, tanaman-tanaman, sayuran, tumbuh-tumbuhan, sangat indah dengan turunnya hujan untuk semuanya. Lalu tiba-tiba ada waktunya pula, faja'alahu ghutha'an ahwa. Yaitu Allah jadikan setelah itu menghitam, kuning, lalu menghitam, dan ini pula bagian dari kenikmatan Allah juga. Allah ingin menunjukkan nikmat yang lain bagi manusia. Subhanallah. Jadi semua ini adalah kenikmatan. Kenikmatan apa? Dunia yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat dunia, iya. Jadi kesimpulannya dari ayat 1 sampai 5 menunjukkan pertama adalah sifat-sifat Allah. Pertama, Allah memiliki sifat rububiyah bahwa apa yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang mengatur semua yang ada di alam semesta. Allah yang berkuasa. Berarti semua yang ada di makhluk, semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Semuanya membutuhkan Allah, lemah, tak berdaya karena semua adalah diciptakan Allah yang mengatur semua.
Lalu menyebutkan sifat Allah yang berikutnya, yaitu apa itu? Allah Maha Tinggi. Tinggi zatnya di atas arsy, tinggi sifatnya. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah, maupun manusia tidak akan sama dengan sifat-sifat Allah. Lalu dirincilah rububiyah Allah itu tadi, yaitu penciptaan, kemudian menyempurnakan ciptaannya, kemudian menentukan takdirnya, dan memberikan hidayah petunjuk secara umum buat manusia untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan manusia. Apa ending tujuan dari semua ini? Apakah habis itu sudah titik selesai? Tidak ada timbal balik, tidak ada take and give dari semua itu? Tentu jawabannya tidak. Semua itu ada tujuan Allah memberikan semua itu kepada kita. Apa tujuannya? Itulah yang Allah sebutkan di ayat yang ke-6. Sanukari'uka fala tansa. Apa itu? Nah, ini timbal baliknya. Allah memberikan semua itu kepada manusia. Habis itu Allah turunkan wahyunya. Allah kasih tuntunannya. Allah berikan perintah dan larangannya. Ini tauhid, ini syirik. Ini ketaatan, ini maksiat. Ini aturan petunjuk Allah dan ini petunjuk Rasulullah SAW. Hafalkan, ingat sebagaimana kalian mengingat kebaikan-kebaikan dunia. Sebagaimana kalian meletakkan kebutuhan dunia kalian di pikiran dan hati kalian agar tidak lupa. Begitu pula yang ini. Jangan sekali-kali Anda melupakan kewajiban kita kepada Allah berkaitan dengan tuntunan dan syariatnya. Sampai di sini kita akan lanjutkan ayat yang ke-6 dan seterusnya pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Silahkan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kami persilakan pada jamaah yang hendak bertanya. Bisa bertanya secara langsung dengan resen atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo pada jamaah. Baik, ada yang resen kami persilahkan kepada Bapak Tarmizi bisa bertanya kepada Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmidi, Masya Allah. Silakan. Ya, terima kasih untuk tausiahnya Pak Ustadz. Ini mohon Ya, Pak eh, Tarmidi. Pak, ditambah ilmu kami ada sedikit bertanya terkait dengan kita bertasbih. Pernah kami mendengar tasbih yang digabung dengan eh, istighfar. Maksudnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Eh, apakah ini bisa kita bacakan tasbih yang digabung dan istighfar ini? Eh, syukran, jazakallah khairan atas jawaban Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik. Pertanyaan bagus, Pak. Bolehkah kita membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, kemudian kita gabung Astaghfirullah, Astaghfirullah. Boleh, boleh Pak, enggak apa-apa. Berarti kita kan melakukan, membaca beberapa jenis zikir. Tasbih, tahmid, istighfar, enggak apa-apa. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, nggak apa-apa. Atau kita kumpulkan semua jenis zikir itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullah astaghfirullah. Boleh Pak. Ya. Ya. Bahkan disebutkan keutamaan secara khusus di hadis tentang keutamaan menggabungkan tadi itu, yaitu subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi sampai di sini saja yang disebutkan di hadis. Apa itu? Khairu ma tala'at alaihi syams. Lebih baik daripada matahari terbit di timur pertama kali. Allah. Bahkan di hadis yang lain disebutkan siapa yang baca ini zuri'at lahu nakhlatun fil jannah. Jazakallah khairan Allah Pak kasih Ustadz. Ya, Allah kasih satu pohon kurma di surga. Sekali baca, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dapat satu pohon kurma. Masya Allah. Cuman masalahnya kadang kena setannya kita ini males begitu berzikir ya. Padahal keutamaan sih luar biasa ya. Wallahu a'lam. Ya, yang lainnya silahkan. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami silakan pada jamaah yang lain jika ingin bertanya. Baik, kami persilahkan kepada Umu Firly untuk bertanya kepada Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ustadz, dengan pengertian a'la, azim, seperti itu ya, tinggi dan agung. Dua, dua pengertian yang berbeda, tapi eh, kalau kita sekilas, apa yang membedakan ya Ustadz antara tinggi dan agung seperti itu Ustadz? Itu saja Ustadz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Beda Ibu. Beda kalau al-ulu itu sifatnya namanya al-ali, maha tinggi, al-a'la maha tinggi. Tinggi itu apanya? Ya kan? Tinggi itu zatnya. Zat Allah itu tinggi di atas arasnya. Udah sampai di situ kita tidak boleh menanyakan bagaimana, seperti apa, apakah itu berupa singgasana? Nah, akal kita sudah tidak akan bisa mencerna. Dan juga tidak ada informasi di Al-Quran. Allah tidak menceritakan itu. Terus gimana? Beras. Amiru hakamajat. Kita berbicara, berkomentar berdasarkan apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Sampai di situ bahwa Allah tinggi di atas arsy. Kemudian tinggi apanya sifat-sifatnya. Itu sifat-sifatnya tinggi. Maksudnya apa? Sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Begitu pula makhluk tidak akan sama walaupun memiliki kesamaan kata. Tetapi hakikatnya tidak akan sama. Mendengar. Allah punya sifat mendengar. Apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran manusia? Iya, beda. Sama aja, monyet juga punya sifat mendengar. Apakah sama? Satu binatang dengan binatang sama berbeda. Padahal memiliki kata yang sama, mendengar. Persamaan kata bisa jadi, tetapi hakikat tidak akan sama. Jadi apa? Sifat Allah itu tinggi, artinya tidak akan sama dengan makhluk, dan makhluk tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sifat Allah adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Azim, mulia, agung. Apanya? Semuanya. Ya, agung besar Allah. Zatnya agung, penciptaan Allah agung, semuanya. Maha besar, maha mulia, agung. Barakallahu fiqh. Yang lainnya, Barakallahu. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Sudah ada yang kesempatan kembali kepada Ibu Idar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah saya tulis juga, tapi ya lebih baik langsung, Ustadz. Saya ingin bertanya agak luar tema mengenai sholat tasbih. Apakah ada hadisnya yang sahih dan apakah benar dia dengan itu mengampuni semua dosa, termasuk dosa besar, Ustadz? Itu saja. Terima kasih, Ustadz.
Ya, sholat tasbih ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Ya, keabsahannya. Sebagian ulama menilai bahwa sholat tasbih itu hadisnya dhaif, lemah. Ya, sebagian yang lain ada yang menilai hadisnya hasan. Ya. Mereka yang mengatakan hadisnya hasan, ya mereka berdasarkan hadis itu bahwa dianjurkan, disunahkan melakukan minimalnya seumur sekali. Minimalnya seumur sekali dianjurkannya. Seperti itu di dalam riwayatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun kalau dirutinkan menjadi sebuah sholat yang dirutinkan gitu, saya tidak menemukan dalil. Itu satu. Di sisi lain, banyak sholat-sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk dilakukan secara rutin. Kenapa kita menyibukkan diri dengan sholat yang dianjurkan untuk dibaca, untuk dilakukan seumur sekali, ya, minimal seumur sekali. Tapi ada sholat yang memang bisa dilakukan rutin setiap hari bisa. Dan pahalanya, dahsyat, Bu. Ya, apa itu? Sholat sunnah rawatib. Ini aneh kita ini. Kenapa kita meributkan satu sholat yang diperdebatkan oleh para ulama? Dan itu bukan sholat, jenis sholat sunnah yang esensial. Ya, sholat-sholat sunnah yang esensial, yang rutin, bisa dilakukan secara rutin, yaitu rawatib. Sholat sunnah rawatib. Apakah kita sudah melakukannya? Kenapa kita menyibukkan itu? Ada lagi sholat taubat. Setiap hari suruh sholat taubat. Ibu, jamaah, adalah sholat sunnah yang esensial. Yang memang udah jelas-jelas itu sunnah. Sholat sunnah rawatib. Man hafadhu ala thintai asyara rak'atan fil yawmi wa layla banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari, saya bangunin istana di surga. Udah cukup. Kok aneh kita malah menyebutkan hal yang diperdebatkan, tetapi ada berlian permata di depan mata. Kok kita tinggalin gitu loh. Memang ini menunjukkan memang begitulah pelaku orang-orang yang gemar melakukan bid'ah. Oh, jadi termasuk bid'ah ya Ustaz ya? Tidak, saya tidak mengatakan itu bid'ah. Ya, saya tidak mengatakan, saya jelasin di depan tadi, para ulama berbeda pandangan karena status hadis. Iya. Nah, Iya. sekarang Tarik. kalau yang ibu cari yang bisa menggugurkan dosa, yang ini. Sholat rawatib yang 12 rakaat itu ibu, itu pahalanya jauh luar biasa. Kenapa enggak itu yang kita sibukkan diri kita? Itu loh maksud saya. Iya Ustaz ya. Iya. Karena yang itu kalau misalnya dilakukan sekali seminggu katanya ya sudah menghapus semua dosa termasuk dosa besar. Ya ini Dari yang mana? menyebabkan tertarik Dari mana begitu. dasarnya? Dari mana? Tidak ada amalan satupun yang bisa menghapus dosa besar. Tidak ada, Ibu. Tidak ada amalan yang bisa menghapus dosa besar. Kalau ada seorang penceramah mengatakan ada amalan yang bisa menghapus dosa besar, bohong dia. Kecuali satu, Bu, yang bisa menghapus dosa besar. Apa itu? Zakat. Maaf, haji. Oh, haji. Haji. Haji itu bisa menghapus dosa besar. Ini pun diperdebatkan para ulama fikih, tapi ini Izin pendapat Ustadz, yang boleh paling motong kuat. Ustadz? Sebentar, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong. Ya, nanti silahkan Anda nanya. Ya, tidak ada amalan yang bisa menghapus dosa besar. Tidak ada. Yang bisa menghapus dosa besar adalah haji. Itu aja. Lalu bagaimana dengan orang wudhu? Itu dosa kecil. Sholat, dosa kecil. Zakat, dosa kecil. Sedekah, dosa kecil. Puasa,
dosa kecil. Haji, dosa besar Anda akan dihapus oleh Allah. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apalagi ini sholat sunnah yang memang diperdebatkan dan bukan sholat yang rawatib. Jadi maksud saya sibukkan diri kita dengan yang rawatib yang udah jelas. Itu apa? Kalau kita bisa menyibukkan diri dengan rawatib yang 12 rakaat itu aja sudah istimewa. Ya, barakallahu fiik. Silahkan yang lain kalau mau Jazakallah bertanya. khairan, Ustaz. Ya, Jazakallah khairan. sama-sama. Baik, Izin syukur Ustaz Ustaz. atas jawabannya. Mus. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita persilahkan terlebih dahulu yang sudah resen lebih dulu ya pada Iya. Ummu Amar. Kami persilahkan. Afwan, ya kalau boleh tadi karena sudah duluan Uti Yuliadi interrupt Ustadz, jadi mungkin dipersilahkan untuk Ahi Yuliadi dulu. Jazakumullahu khairan, Ahi Muhammad. Baik, kami persilahkan Jazakallahu khairan pada Ummu Ammar. Ya, kalau izin bisa Ustaz, yang tadi Ustaz mengatakan bahwa tidak ada amalan yang bisa menghapus dosa besar, Ustaz. Itu ada disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah dan beberapa Ustadz yang lain mengenai seorang pezina yang memberi minum seorang anjing, kemudian diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Afan, Ustaz. Bagaimana dengan Tidak, seperti itu, Ustaz? tidak. Itu bukan dosa besar yang diampuni. Itu dosa kecil. Iya. Tapi pezina, Ustaz. Iya. Zina kan Ya, dosa besar, Ustaz. zina. Afan. Ya, ya, itu kan menunjukkan apa? Keutamaan memberikan minum. Keutamaan memberi minum. Itu satu. Ya kan? Keutamaan memberi minum. Satu. Kemudian menunjukkan pahala yang begitu besar. Memberikan minuman itu pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan sedekah yang paling mulia itu adalah sedekah air. Kepada siapa? Siapapun, mau manusia, mau binatang. Pahalanya besar. Dan ia menghapus dosa, dosa kecil. Bisa jadi seorang ini pezina, lalu dia memberikan minum. Bisa jadi pemberian dia air minum ini menjadi pemberat dia di akhirat. Seperti hadis seseorang yang memotong ranting pohon yang menjorok ke jalanan. Lalu Allah masukkan dia ke surga. Bagaimana dengan dosa yang lain? Fa'amma man thaqulat mawazinu. Makanya para ulama mengatakan, jangan la tahkiranna minal ma'rufi syai'. Rasulullah SAW mengatakan dulu, jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun. Jangan. Para ulama bilang, bisa jadi perbuatan baik yang dia lakukan ini yang bisa menjadi pintu pembuka surga. Bisa jadi ini menjadi pintu pembuka surga bagi dia. Ngasih minum. Jadi pintu pembuka surga buat dia. La takiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun. Jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun. Jangan. Walau antal akhaka biwajhin talq. Walaupun Anda bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Jangan disepelekan. Bisa jadi ini yang menjadi pembuka surga bagi Anda. Apakah sholat yang bisa masuk surga kita? Bisa jadi, bisa juga enggak. Kita tidak tahu seseorang itu masuk surga dengan amalan yang mana. Dan sebagaimana kita juga tidak tahu masuk neraka disebabkan amalan yang mana. Kencing bisa menjadikan orang masuk neraka ya. Jadi kesimpulannya apa? Menunjukkan memberikan minum itu amalan mulia. Dan itu pahala besar. Kepada siapa? Siapa aja walaupun itu seekor anjing. Menghapus dosa. Menghapus dosa. Dosa yang mana? Dosa kecil. Nah, ada ulama mengatakan itu dosa besar. Kalau ada mau Ustadz Khalid, mau Ustadz siapa, salah dia.
Terus nggak boleh salah gitu, Ustaz. Saya bisa salah, saya juga bisa salah. Ya mohon maaf, ya. Saya juga bisa salah. Ya. Siapapun bisa salah. Kita bukan malaikat kok. Terus kalau kita mengkritisi Ustadz itu berarti kita berbeda pendapat. Tidak. Salah kok. Kenapa? Tidak kita mengatakan demikian. Siapapun bisa ya, akhi. Tidak ada yang bisa menghapus dosa besar. Tidak ada. Dosa besar itu hapus dengan taubat. Tidak ada. Yang bisa amalan yang bisa menghapus dosa itu ada dosa besar haji tok dengan beberapa dalil yang banyak. Haji. Ya. Dan aslinya dosa besar itu terhapus dengan apa? Taubat. Ya, dengan taubat. Ya, itu jemaah. Fahami ini dengan baik. Tidak ada. Sekarang kalau memang ngasih minum menghapus dosa besar, kenapa sholat tidak? Mana yang lebih tinggi? Nah ini bantahan juga. Mana yang lebih tinggi? Ngasih minum sama sholat. Sama zakat, sama puasa. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Tidak ada satu orang yang berakal sehat pun yang mengatakan bahwa ngasih minum anjing lebih tinggi kedudukannya dari sholat. Bahaya. Lawang sholat aja menghapus dosa kecil kok. As-salawatul khams yamhullahu bihinnal khataya. Sholat lima untuk menghapus dengannya dosa-dosa. Dosa kecil, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan itu dosa besar. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan itu dosa, bawa sini dalilnya. Tidak ada. Tidak ada, saya berani mengatakan. Ya. Kasih minum anjing wajib, bukan wajib secara hukum. Keutamaan. Nanti orang akan mengatakan, saya cari anjing aja, tak kasih minum semua anjing. Cukup menghapus dosa saya nggak usah tobat, Mas. Nggak perlu saya tobat kalau gitu. Si fulan zina, maling, pencuri, ini, koruptor, segala macam, judi. Ngapain? Nggak usah tobat, saya cari anjing, tak kasih minum semua tuh anjing. Pergi aja sono ke peternakan anjing, kasih minum semua tuh ternak anjing. Terus dosa Anda diampuni semua dosa besarnya. Pakai akal dari mana? Pikirinlah. Terlepas siapa yang ngomong. Ya kan? Telaah dululah dalil. Jangan asal bicara gitu kan. Barakallah fiik. Ya. Ya mohon maaf, mohon maaf. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya sama-sama Mas. Syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Yang silakan kepada Umu Amar jadi bertanya. Ya, jazakumullahu khairan, Akhi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ada pertanyaan yang tertulis. Mohon pencerahan dan nasihat Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Mohon penjelasan apabila bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah ini bisa dijadikan tanda kutip zikir, Ustadz? Misalnya kita bekerja di kantor, kemudian artinya ada hal-hal yang menyangkut dosa atau hal-hal yang dilarang oleh agama yang kita sebenarnya tidak tahu. Apakah itu boleh dibaca, Ustadz? Gimana? Subhanallah. Subhanakallahumma, doa kafaratul majelis, Ustadz. Jadi kalau dia bekerja di kantor, terus kira-kira ada kesalahan mau baca doa itu setelah selesainya, apakah diperbolehkan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Kenapa nggak istighfar aja, Ibu? Agak lucu ya, mohon maaf ya. Kenapa Anda nggak istighfar? Ketika kita teringat perbuatan dosa, kenapa kita nggak istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Rasulullah SAW istighfar. Berapa kali? Sehari ribuan kali istighfarnya. Kalau sekali duduk bisa 100 lebih itu istighfarnya. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak istighfar? Ini yang paling mulia. Kenapa kok ada terbersit kafaratul majlis? Kafaratul majlis itu menghapus dosa. Iya. Kapan dibaca? Itu ada momennya khusus. Yaitu kalau kita duduk, baik majelis offline, majelis online, duduk apa? Duduk apa aja, ngumpul-ngumpul sama teman-teman di situ, ngobrol. Di situ kan akan banyak obrolan-obrolan yang bisa jadi dosa. Ya kan? Mungkin kita bercanda, mencederai perasaan orang, melukai perasaan ini yang kita tidak tahu kalau dia tersinggung dengan itu. Kita nggak tahu. Atau obrolan-obrolan yang ada unsur dosanya ketika ngobrol sama teman-teman dengan secangkir kopi atau teh pengiringnya di situ. Maka ketika kita bubar mau pulang, yuk pulang deh, pulang. Baca di situ subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka dosa-dosa ucapan kita yang tadi waktu ngumpul-ngumpul itu, ya, waktu ngumpul-ngumpul tadi itu dosa-dosa kita ucapan menyinggung orang ini itu diampuni saat. Nah, kalau Anda duduk sendiri terus teringat dosa dulu, kemudian membaca doa kafaratul majelis, sinkron tidak? Tidak sinkron. Yang Anda bahas kan dosa yang dulu. Sedangkan kafaratul majelis dosa yang saat itu yang Anda obrolin. Dosa karena obrolan. Terus gimana dong solusinya? Jangan diaduk-aduk. Yang sono kamu taruh di sini. Ini bukan main puzzle. Diputer-puter. Tidak. Baca aja istighfar. Islam ini gampang, mudah, ringan, sederhana, indah. Ya, kalau Anda yang sono taruh sini, ini taruh sini, jadi ruwet. Dan akhirnya bukan pada tempatnya. Istighfar aja yang banyak. Nanti akhirnya Anda lagi duduk mau makan. Biar kita makannya berkah, nggak diganggu setan. Ya makanan kita berkah, nggak diganggu setan. Baca aja, Allahumma ini apa namanya? Doa masuk kamar mandi itu apa namanya? A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca aja doa itu mau makan. Kenapa nggak mau dibaca? Kan maknanya baik. Yaitu apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan. Sebagian mengatakan setan perempuan, setan laki. Kenapa nggak kamu baca itu ketika Anda mau makan? Karena jangan diacak-acak jamaah. Ya, ini pentingnya. Oh, ini doa ini ada tempatnya nggak? Oh, ini ada tempatnya. Kita taruh di situ. Gitu. Oh, ada zikir-zikir yang nggak ada tempatnya. Istighfar nggak ada tempatnya. Ya kan? Tadi zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Ini kan zikir nggak ada tempatnya. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Berapa? Berapa saja. Asal jangan di toilet. Ya. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Ustadz, satu lagi terakhir, boleh Ya, Ustadz? Ya. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di bacaan salat subuh, Nah, ini kan 3 kali Ustadz. Apabila kita bacanya sekali dibolehkan, tetapi misalnya kita berjamaah menunggu imam, misalnya ketika ruku bacaannya lebih dari 3 kali, apakah itu diperbolehkan? Yang keduanya Ustadz, yang saya dengar bahwa surat ini termasuk surat untuk pengobat kepedihan. Apakah bisa diamalkan? Misalnya kalau lagi sedih, baca aja surat ini berkali-kali dengan melihat arti atau merenungi maknanya. Apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Jazakumullahu khairan. iya, kalau kita sedih, susah, galau, gelisah, suntuk, dan sebagainya, maka bacalah Al-Quran.
Apalagi kita membacanya dengan memahami makna, maka akan hilang kesedihan, suntuk, tekanan, dan sebagainya. Ini luar biasa. Itulah kemuliaan Al-Quran, dan itu yang dianjurkan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Kami menurunkan Al-Quran, dan di dalamnya ada obat buat penyakit-penyakit hati. Baca Al-Quran. Jangan dengerin musik. Nanti ngundang setan, tambah suntuk, tambah stres. Jawaban pertama. Jawaban kedua. Tapi kalau Anda menentukan jenis suratnya, kalau Anda suntuk, ya, tertekan atau ini, baca surat ini, dan ditentukan pula yang ketiga apanya? Bilangannya. Baca sekian kali. Pertanyaannya, ada nggak dalilnya? Yang menyuruh kalau Anda suntuk, baca surat Yasin, umpama. Surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat ini, surat itu. Ada nggak dalilnya? Kalau Anda suntuk baca ini, dan jumlahnya sekian kali. Kalau tidak ada dalilnya, jangan melakukan. Itu bid'ah. Dan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat, walaupun manusia memandang itu baik. Jangan. Tapi apa? Islam ini gampang. Coba Anda menentukan jenis surat. Kalau untuk tentukan jenis surat, sekian, surat ini, kemudian baca sekian kali. Repot nggak? Repot. Mau kamu mampu konsisten dengan angka itu? Kamu menyulitkan dirimu sendiri dengan bid'ah. Tapi kalau kita membaca, kalau kita suntuk, galau, gelisah, dan sebagainya, psikologis, baca apa? Baca Quran. Yang mana? Terserah. Berapa kali? Ya, nggak ada. Baca itu Quran. Dari mana ke mana ya sesuai kemampuan Anda. Oh, saya baca cuma selembar aja, silakan. 2 lembar, silakan. 3 lembar, silakan. Sesuai kemampuan. Gampang nggak? Gampang. Simple. Jadi bid'ah ini justru membuat orang itu sulit nanti di situ dia. Udah bid'ah, repot. Nggak ada pahalanya. Ya. Wallah. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Lupa saya. Tentang Kan udah Tentang di Ustaz, baca. bacaan zikir pada saat ruku, Ustadz. Kalau bacaan. misalnya jamaah, Uh-uh, berjamaah, uh-uh. kan kadang-kadang imamnya agak lama. Oh ya, Nah, dibaca zikirnya 3 kali, berulang-ulang. ya berulang-ulang. Boleh. Anda baca berulang-ulang, baca Subhana Rabbiyal A'la, berulang-ulang boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, boleh Syekh Utsaimin rahimahumullah jami'an, ulama kita semua, maka boleh ada ulang-ulang. Betul, seperti kalau kita sholat malam, ya kan, eh, sujudnya, rukuknya hampir sama dengan berdiri, sujudnya hampir sama dengan rukuknya. Baca apa di situ ya? Kira-kira kan lama gitu ya. Ya diulang-ulang. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya ulang-ulangi. Nggak apa-apa. Anda ulang-ulangi. Atau memperbanyak doa. Tapi kalau sholat malam ya, kalau jadi imam berjamaah jangan. Ya, ya. Kalau sholat malam silakan Anda sujud 1/2 jam enggak apa-apa. Wah, Anda sholat malam kan Anda sholat sendiri. Itu diulang-ulang, terus ditambahi dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, kita baca di situ. Boleh, nggak apa. Ya. Yang lain, ada pertanyaan? Ya, sudah Ustadz, jazakumullah khairan. Ya. Baik, Ustaz. Sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada kesalahan dari diri saya sendiri, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan ya dari diri saya sendiri, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh para jemaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan pada jemaah
yang sudah dapat hadir di kajian rutin kita bersama Bumiku Mengaji. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah serta menambahkan khazanah keilmuan kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumiku Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada jamaah beralih dari meeting. Barakallahu fikum.